على رسول الله وبعد. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعه وبعلومه في الدارين آمين. Faslun fil ada'iyati. Inilah sebuah pasal tentang berdoa. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Perlu diketahui bahwa kabulkannya doa itu enggak semata-mata langsung dikabulkan, tetapi ada syarat-syarat yang harus kita jalankan agar doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Perlu diketahui bahwa dalam berdoa itu yang terpenting adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, makanan, kemudian yang kita pakai. Karena ini yang merupakan paling pokok sekali ya dalam dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang datang Nabi pernah cerita bahwa ada orang udah lama dia rambutnya kusut ya. Pakaiannya kumel. Ya angkat tangannya tinggi-tinggi bilang ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, tapi enggak dikabulin doanya. Nabi bilang aina yastajabalah. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Sementara wamat amuhu haram, masyarabu haram, wa guziya bil haram. Ya, dia punya makanan haram, kemudian minuman haram, berpakaian dengan pakaian haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Biar dari panjang umur dan dia berdoa gak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat daripada doa itu adalah itu jaga makanan. Jaga makanan, jaga minuman. Jangan masuk ke dalam perut kita itu barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ada makanan haram, memang zatnya haram. Ada memang zatnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum kan narkoba itu kan zatnya. Ya, ada yang bendanya halal tapi cara mencarinya yang enggak halal. Ya, ini jeruk ini kan halal semua, tapi kalau mau nyolong jeruk orang di kebun kita petikin, kita makan tanpa izin, ya berapa hari itu makanan dalam perut kita. Kalau kita minta halal, nggak bakal terima doa kita. Ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa dikabulkannya doa itu sangat penting sekali, diperhatikan makan dan minum kita. Kemudian dalam berdoa juga ada namanya kita perhatikan saat ijabah. Ya. Saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, membuka nafahat-nafahatnya, pemberian-pemberiannya. Di antara saat ijabah itu adalah qabila subhi, ya, sebelum atau jelang waktu subuh. Nah, itu usahakan kita bangun, ya. Kita bangun, ya, mengerjakan beberapa rakaat, nah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba'da subuh, ba'da asar, bainal maghrib, bainal isya itu antara maghrib dan isya itu waktu ijabah. Waktu yang kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala doa kita enggak ditolak. Kemudian ketika turun hujan lebat, jangan kita keluar main hujanan. Nah, kita di situ berdoa, mohon sama Allah Subhanahu wa taala karena pintu langit lagi terbuka kan. Nah, kita minta sama Allah, mohon dengan penuh harap insyaallah berbarengan dengan malaikat menurunkan hujan itu, doa kita naik ke atas. Kemudian lagi waktu yang ijabah itu adalah waktu yang di hari Jumat yang sangat-sangat mustajab lagi. Yaitu waktu di antara duduk di antara dua khutbah. Sebentar waktunya. Paling sedikit, tapi kalau kita berdoa di saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan di khotib itu memberi kesempatan bagi kita. Dia kadang-kadang baca surah Al-Ikhlas kan. Ya, atau dia baca apa yang lain, memberi kesempatan bagi kita untuk berdoa. Nah, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kita mohon minta ya afawal afi aja yang gampang-gampang atau baca Rabbana atina yang singkat tapi mencakup seluruhnya dunia wal akhirat. Kemudian dalam berdoa ya, juga banyak adabnya itu ya, banyak adabnya. Di antaranya adalah kita awali dengan membaca selawat. Ya. Selawat, kalau doa diawali selawat, di akhir selawat insya Allah sampai. Nah, kita pengen
sowan ke orang-orang besar, mesti diantar sama orang yang dekat ya. Kalau nggak ada orang dekat ya susah, sampainya lama, bukan nggak sampai lama. Nah, tapi dengan bertawasul kepada baginda Rasul, langsung doa kita diantarkan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal dengan berselawat, di akhir dengan berselawat. Kemudian ya, dalam berdoa ya tentu adatnya itu adalah kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian ya, kita juga nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berzikir, kita apa namanya itu membaca Quran dan sebagainya untuk memohon mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baru kita berdoa. Nah, ini adab-adab daripada berdoa. Nah, kalau ini sudah kita penuhi insyaallah. Ya, sebagaimana katakan udhuni astajib lakum. Berdoa kepada aku pasti dan pasti aku kabulkan. Kemudian untuk diterima, dikabulkannya doa itu, ya, ada yang memang kontan langsung ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, hari itu besok udah kelihatan, langsung udah nyata. Jadi kita minta sama Allah, misalnya Allah berikan saya rezeki halal, misalnya hasil kita punya hajat besok udah ketahuan, ada langsung. Ada yang kita minta udah bertahun-tahun enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kasih yang lainnya. Kita mintanya sesuatu, misalnya rezeki, tapi Allah kasih tertolak karena bahaya. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan keinginan kita tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi dikabulkannya doa itu ya, adalah dengan cara disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberikan langsung di dunia, tetapi diberikan di hari kiamat nanti. Nah, ketika seorang datang dia di hari kiamat, datang dengan segala macam pahala yang begitu banyak, ya. Pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, pahala dan macam-macam pahala yang kerjakan. Tapi begitu di dunia dulu ya mungkin pernah caci maki orang, pernah gibahkan orang, ya pernah ya, berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Maka habislah pahala dia, tagih sana tagih sini, habis dia utang dengan amalianya. Nah, ketika itu dia sudah merasa ya nggak ada harapan lagi lah, neraka ini urusannya kan. Ya, karena udah habis pahalanya kan. Nah, tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Nah, yang dulu ya pernah minta kan, yang dulu pernah minta, mungkin pernah minta haji, pernah umroh kan, tapi nggak dikabulkan di situ. Nah, datang pahala hajinya, pahala umroh, padahal doanya doang itu, kabulkan Allah Subhanahu wa taala dikasih. Ketika pahala sudah habis diambil orang, datanglah doa-doa yang dulu dia pernah doakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, catatan amal yang sudah habis itu berisi kembali dengan barokah daripada doanya. Makanya banyak-banyak berdoa. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan bermalas-malasan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak pernah jenuh, nggak bakal marah sama kita. Malah Allah marah kalau kita nggak berdoa. Ya. Coba kalau orang kaya kita datangin sehari masih boleh dia, 2-3 hari bakal dia marah sama kita. Datang minta kopi, dia masih happy, masih girang dia senang. Hari kedua datang minta rokok. Nah, hari ketiga dia ngamuk dia, datang minta lagi kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita minta sama Allah, ya, kalau kita jalan-jalan minta dimarahin sama Allah Subhanahu wa taala. Udhuni astajib lakum itu fil amr kan ya, wajib itu ya. Dan sifat daripada hamba itu banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sangat sangat dianjurkan sekali bagi kita ini ya untuk senantiasa bermohon, ya, berdoa untuk seluruh kaum muslimin. Karena barang siapa yang berdoa untuk kaum muslimin maka dia akan termasuk orang yang mustajab berdoanya. Kan dikatakan barang siapa yang mendoakan kawannya dari jarak jauh, maka kata malaikat ini bilang walaka mislu dzalik. Dia bilang ya Allah berikan kawan saya sebulan selamat dunia dan akhirat. Kata malaikat ente juga dapat begitu. Berikan sebulan sehat walafiat, kata malaikat ente juga sehat walafiat. Jadi antara doa yang mustajab itu kita sering-sering mendoain orang lain. Tapi kalau kita nyumpain balik juga. Allah sebulan celaka kata malaikat juga celaka.
jangan mendoakan sesuatu yang nggak bagus buat kawan kita. Jadi doa yang baik-baik, supaya apa? Doa yang baik itu kembali kepada diri kita sendiri. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya Aliun, wahai Ali, iza dakhaltal masjidah, jika engkau masuk masjid, fabda birijlikal yumna, awali dengan kaki kananmu, watla birijlikal yusra, kemudian ketika keluar nanti ya, dengan kaki keren. Nah ini adab-adab masjid ya, adab masjid. Kita masuk masjid tentu ada adabnya. Kan masjid itu baitu min buyutillah, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita kalau masuk rumah orang kan mesti ada permisi, salam dulu kan. Nah, masuknya rumah Allah itu ya kita ada adabnya. Itu dengan kaki kanan, kemudian kita bayang 2 rakaat ya, salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyat masjid ini ya, bisa dengan salat apa aja. Kita harus bilang usolli sunnat tahiyat masjid, nggak mesti begitu. Ya, jadi kita sembahyang wudu masjid. Yang penting jangan duduk dulu ya, sampai jangan duduk. Kita sembahyang qobliyah misalnya, sampai masjid langsung kita sembahyang qobliyah zuhur, itu juga tahiyat masjid namanya. Atau sembahyang fardunya, sampai langsung ke berjamaah, sembahyang fardu, itu juga tahiyat masjid. Yang penting kita jangan duduk terlebih dahulu. Ya. Nah kalau kita semata-mata masuk, ya, kemudian kita ingat ya, kita kelupaan namanya, kelupaan, langsung duduk. Duduk kita, ya Allah bagaimana belum sembahyang tahiyat masjid nih. Nah, ada cara ulama mengajarkan supaya kita ganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sebagai pengganti daripada sembahyang tahiyat masjid. Kemudian juga dalam satu hadis ada katanya itu ya, bahwa inna lil masajid atwad ya, autadun ya. Di masjid-masjid itu ada autad, wali-wali autad. Kalau dia lagi nggak ada, itu malaikat nyari wali-wali autad. Makanya kita jangan mengecilkan seseorang, karena bisa jadi orang itu adalah wali autad. Ya, setiap masjid itu ada wali-wali autad yang mereka, kalau mereka nggak ada, cacat sama malaikat. Langganan temannya orang nih, biasanya rajin banget ya. Kalau dia nggak ada, cacat sama malaikat. Akan dijengukin, dicari dia, dijengukin oleh para malaikat. Itu ada wali autad yang mereka setiap harinya, tiap 5 waktu ngisi masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara kawan kita ada yang mereka jadi orang soleh, kita nggak tahu. Ya. Makanya kita tidak boleh ya, berburuk sangka pada seorang ya. Boleh jadi mereka yang hari-hari bareng sama kita, ngerokok bareng sama kita, dia adalah kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita udah ngecilin orang aja, tukang tidur mau jadi wali. Jadi belum tentu kan hatinya orang, ya Allah kan pandang bukan zahirnya, ya Allah yang Allah pandang kan hatinya seorang. Ya Ali, alaika bi surat Yasin, lazim ilzam alaika, simpel amar ya. Alaika bi surat Yasin sabahan wa masaan, ya. Lazimkan dirimu agar ya, mengamalkan membaca surah Yasin pagi dan sore hari. Fa inna, karena sesungguhnya man qara'aha, barang siapa yang baca surah Yasin kadzalik seperti itu pagi dan sore, karena maka adalah dia bi amanillah, di dalam pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau pengen aman, pengen selamat daripada saka, bahaya dan sebagainya itu ya, maka bacalah Yasin baik di pagi hari atau di malam. Baca pagi hari untuk jaga siang, kita baca sore untuk jaga malam. Dia ada malaikat yang juga kenal Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang yang lalu membaca surah Yasin. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratul hasyr kulla lailatin kafa syarad dunya wal akhirah. Wahai Ali, ya, barang siapa yang membaca surah Hasyr ya, setiap malam, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya, keburukan dunia itu banyak banget ya. Banyak keburukan dunia. Sumpeknya hati kita keburukan dunia namanya itu. Ya, orang-orang hatinya jembar dia sumpek aja. Wal akhirat, kalau keburukan akhirat jelas ya. Bisa kubur, bisa neraka, itu kan keburukan akhirat. Tapi dengan baca surah Hasyr dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, liwallahu a'lam.